Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Agak bosan ya bahas Tensura melulu? Jadi pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas tema yang agak fresh dan sesuatu yang sejak lama ingin Wong Anime videokan. Video ini pada dasarnya akan membahas mengenai tren terbaru di dunia anime dan manga shonen, yaitu manga dan anime yang bertemakan dark, lumayan gelap, penuh dengan kekerasan, dan cukup lumayan banyak dedemitnya. Fenomena ini dikenal dengan sebutan dark shonen, dan saat ini ada 3 manga shonen yang ketiga-tiganya adalah manga yang sangat bagus dengan cerita yang epik dan karakter-karakter yang luar biasa. Ketiga manga tersebut yang biasa dikenal dengan sebutan trio dark shonen adalah Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan Hell's Paradise. Mari kita bahas fenomena ini dan kenapa Wong Anime mengatakan kalau trio dark shonen ini kemungkinan akan menggantikan Big 3 generasi lama yang terdiri atas Bleach, One Piece, dan Naruto. Anime-anime shonen di tahun 90-an hingga 2000-an biasanya mengikuti formula shonen lama yang dulunya dipopulerkan oleh Dragon Ball sebagai konsep dasar mereka. Entah itu Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, mereka biasanya akan meniru apa yang dilakukan oleh Dragon Ball dan pada akhirnya hal ini menjadi tren pada anime-anime shonen. Sebagai contoh dari anime Dragon Ball lah, kebanyakan anime shonen mendapatkan tipe protagonis yang biasanya masih sangat muda belia, entah itu remaja ataupun anak kecil, memiliki sifat yang sangat naif dan memiliki kebiasaan sering makan banyak. Hal ini terjadi dikarenakan konsep yang populer di masa itu. Manga atau anime shonen adalah perjalanan hidup. Sehingga kita bisa melihat perkembangan protagonisnya dari yang asalnya naif dan lemah menjadi cerdas dan kuat. Dan kebiasaan ini pada akhirnya berujung pada jumlah chapter manga atau episode shonen yang bisa mencapai puluhan volume dan ratusan episode. Tidak hanya itu, konsep mendapatkan teman melalui pertarungan pun juga dipopulerkan oleh Dragon Ball. Dan ini pada akhirnya ditiru oleh anime lain. Kalau kalian menonton Dragon Ball, kalian tentunya tahu kalau kebanyakan teman-teman Goku yang dia miliki sekarang adalah merupakan antagonis dari arc-arc sebelumnya. Dari mulai Yamcha, Tenshinhan, Piccolo, hingga Vegeta. Dulunya mereka adalah musuh Goku yang mencoba untuk membunuhnya. Setelah sekian lama, konsep anime shonen mainstream yang telah populer sejak era 90-an mulai dipertanyakan di era milenium ini. Alur ceritanya yang mudah ditebak dan protagonis naif dan tidak cerdas dan tidak bisa bertindak tegas mulai tidak disukai. Orang-orang pada umumnya berhenti menonton anime jenis ini hanya dalam beberapa episode saja ketika melihat kalau protagonisnya memiliki tipe protagonis sejenis atau ketika ceritanya sangat mainstream. Para penonton mulai kritis dan mulai bisa melihat celah dalam alur cerita anime jenis ini dan mulai menginginkan sesuatu yang jauh lebih berbeda. Karenanya, di sekitar tahun 2010-an dan setelahnya, anime-anime shonen berusaha untuk mencoba hal-hal yang berbeda dan keluar dari jalur mainstream. Sebagai contoh, Assassination Classroom berusaha melakukan hal yang berbeda dengan anime shonen lain ketika manga ini pertama kali terbit. Protagonis dari Assassination Classroom berjumlah 20 orang, sementara antagonisnya hanyalah satu monster gurita yang bisa menghancurkan dunia, dan mereka mencoba untuk membunuh antagonis tersebut yang ternyata malah menjadi guru di kelas mereka. Bukan cuma itu, setiap karakter protagonis yang jumlahnya sekitar 20-an tersebut dalam setiap chapter dan episode mengalami perkembangan karakternya masing-masing, dan ini membuat kalau animenya sangat bisa dinikmati. Anime dan manga shonen lainnya mencoba hal yang berbeda terlepas dari demografi alias target pasarnya yang kebanyakan adalah para remaja. Anime-anime shonen mencoba untuk lebih memperberat ceritanya dan membuatnya jauh lebih gelap. Entah itu melalui konflik batin dan moralitas, pendalaman karakter yang menyentuh trauma mental dan psikologi, kekerasan yang grafik dan berdarah-darah, dan hal-hal yang lebih gelap lainnya yang umumnya menjadi tema kuda hitam di era 90-an dan mengangkat kembali tipe dark shonen yang sangat populer di masa tersebut melalui manga-manga anti-mainstream seperti misalnya Devilman dan Hokuto no Ken. Karenanya kebanyakan shonen sekarang justru jauh lebih berat dan memiliki alur cerita yang lebih rumit daripada sebelumnya dan umumnya tidak memiliki durasi atau chapter yang tidak terlalu panjang seperti Naruto dan One Piece. Manga seperti misalnya Attack on Titan dan Promise Neverland adalah beberapa di antara manga shonen awal yang berfokus pada tema gelap dan survival yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan dark shonen dan pada akhirnya mengubah tren anime shonen selamanya.
Nah, sejauh ini Wong Anime menemukan 3 manga dan anime shonen bertema gelap yang sekarang ini merajai manga-manga shonen atau dikenal juga sebagai trio dark shonen. Ketiga manga atau anime tersebut adalah Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan Hell's Paradise. Yang ketiganya dianimasikan oleh Studio Mappa, salah satu studio anime terbaik di era modern. Dan menurut Wong Anime, ketiga dark shonen ini akan menjadi the big three yang baru menggantikan One Piece, Naruto, dan Bleach yang sebelumnya merajai dunia anime beberapa tahun sebelumnya. Makanya Wong Anime berniat untuk membahas ketiga manga ini di masa depan. 1. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen adalah merupakan salah satu manga Weekly Shonen Jump yang merupakan karangan G.G. Akutami dan berfokus pada Itadori Yuji yang awalnya hanyalah manusia biasa, namun kemudian bergabung ke SMK Jujutsu setelah dia menelan jari Sukuna yang merupakan kutukan kelas spesial, sehingga Sukuna kemudian berhasil bangkit dan memanifestasikan dirinya di dalam tubuh Yuji. Gojo Satoru, salah satu guru SMK Jujutsu dan penyihir Jujutsu terkuat, kemudian menyuruh Yuji yang telah memanifestasikan Sukuna di dalam dirinya memilih 2 hal. Pertama, dibunuh saat itu juga supaya Sukuna tidak bangkit ke bentuk terkuatnya. Kedua, pindah ke sekolah Jujutsu yang merupakan lembaga pendidikan bagi para pemakai kutukan atau yang dikenal sebagai penyihir Jujutsu dan belajar untuk mengendalikan tubuhnya dan kutukan Sukuna yang ada di dalam dirinya. Itadori pun kemudian memilih untuk bergabung dengan SMK Jujutsu dan belajar untuk mengendalikan dan membasmi kutukan lainnya yang meneror manusia. Manga Jujutsu Kaisen sendiri berhasil mencapai penjualan hingga 60 juta kopi di seluruh dunia dan merupakan salah satu manga paling laris sepanjang masa. Tidak hanya itu, animenya sendiri berhasil mendapatkan gelar anime terbaik tahun 2020 versi Crunchyroll, walaupun anime tersebut baru tayang 1 season saja. Yang membuat Wong Anime sangat menyukai Jujutsu Kaisen ini, selain nilai estetik animasi yang muncul di animenya, juga fight scene-nya yang memiliki sakuga yang luar biasa, adalah juga pendalaman karakter dan alur cerita yang menakjubkan. Sebagai pembaca manga Jujutsu Kaisen, Wong Anime menunggu salah satu arc dari Jujutsu Kaisen yang Wong Anime yakini kalau berhasil dianimasikan akan menjadi salah satu arc anime terbaik sepanjang masa. Arc tersebut adalah Shibuya Arc, dan di arc ini kita bisa melihat kalau Jujutsu Kaisen benar-benar dark fantasi di mana ceritanya sangat berat dan plot twist yang dimunculkan di anime ini pun membuat kita agak shock dan tertegun. Dan bahkan arc-arc yang terjadi setelahnya pun sangat luar biasa, sehingga jujur aja Wong Anime tidak sabar menunggu season 2-nya dan menunggu arc ini dianimasikan. Tidak hanya itu, karakter-karakternya terlepas dari keunikannya masing-masing memiliki perkembangan dan pendalaman karakter yang luar biasa. Kalau kalian sering mondar-mandir di sosial media, kalian tentunya pernah melihat meme yang membandingkan 3 karakter utama Jujutsu Kaisen, yaitu Yuji, Fushiguro, dan Kugisaki dengan Naruto, Sasuke, dan Sakura. Yuji sering dikatakan sebagai Naruto dengan badass Kurama, Fushiguro sebagai Sasuke yang ramah, Gojo sebagai Kakashi yang gak takut ketular COVID, dan Kugisaki sebagai Sakura yang berguna. Ungkapan bahwa Fushiguro yang dikatakan sebagai Sasuke yang ramah dan tidak emo, dan Kugisaki sebagai Sakura yang berguna, menunjukkan kalau melihat karakter saja maka Fushiguro dan Kugisaki jauh lebih baik dari 2 karakter utama Naruto tersebut. Tidak hanya itu, Kugisaki bahkan memiliki momen badass-nya tersendiri yang bisa kita lihat di episode terakhir season pertama Jujutsu Kaisen. Dan tidak seperti Sakura, dia tidak mengejar-ngejar Fushiguro dan tidak menjadikan Jujutsu Kaisen menjadi semacam opera sabun di mana para remaja lebih mengejar hormon mereka daripada berusaha memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. 2. Chainsaw Man. Chainsaw Man adalah salah satu manga favorit Wong Anime, bukan hanya karena tema dark yang dimiliki oleh anime ini, namun juga ceritanya yang mengandung berbagai macam plot twist yang tidak terduga. Dan autornya tidak takut untuk mematikan karakter-karakter penting, mirip seperti Attack on Titan namun dengan eksekusi yang lumayan berbeda. Karakter-karakter di Attack on Titan kadang memiliki jenis kematian yang lumayan kurang bermakna. Bukan berarti ini jelek, tapi kematian di Attack on Titan hanya terjadi begitu saja dan sangat realistis karena kematian memang terjadi seperti ini, tiba-tiba dan kadang bikin kita shock melihatnya. Bagus buat sepor jantung. Sementara di Chainsaw Man dibuat dengan agak lebih bermakna. Entah itu pengorbanan yang dilakukan sebelum kematiannya, permohonan maaf sebelum kematian, dan lain sebagainya, membuat kematian tersebut jauh lebih berkesan. Dan kematian mereka pun biasanya tidak dibuat melalui flashback yang bertele-tele, namun to the point sehingga masih memiliki nilai shock dan nilai kejutan. Jujur aja, menurut Wong Anime,
Kalau dibandingkan dengan Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man lebih baik secara overall, alias keseluruhan. Kalau Jujutsu Kaisen di kacamata wong anime nilainya 95, setelah membaca manga, maka Chainsaw Man adalah 97. Beda dikit lah. 3. Hell's Paradise. Nah, terakhir adalah Hell's Paradise, atau dalam versi Jepunnya dikenal dengan sebutan Jigokuraku. Nah, untuk yang terakhir ini, sorry deh, wong anime nggak punya statement apa-apa kecuali dari apa yang diperlihatkan di trailer sama sinopsisnya. Soalnya wong anime sendiri belum pernah membaca manganya. Tapi dari testimoni yang telah membaca manganya, banyak yang menyukai Hell's Paradise ini dan bahkan mengatakan kalau Hell's Paradise jauh lebih baik dari Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man. Dengan kata lain, manga ini merupakan manga yang bagus kalau melihat statement orang-orang yang telah membaca. Dari trailer sendiri, wong anime menyimpulkan bahwa manga atau anime Hell's Paradise akan mirip dengan cerita Dororo, di mana protagonisnya melakukan perjalanan memburu iblis. Sementara di anime Dororo, Hyakimaru sang protagonis memiliki tujuan utama mengembalikan tubuhnya yang telah direbut dikarenakan perjanjian ayahnya dengan iblis. Gabimaru sang protagonis Hell's Paradise mencari ramuan keabadian sebagai balasan pengampunannya yang hampir dihukum mati. Gimana? Hampir mirip kan? Baiklah semuanya, itulah trio Dark Shonen yang menurut wong anime akan menjadi Big 3 baru pada generasi baru anime. Dengan semakin menyebarnya anime ke seluruh dunia, maka ekspektasi para penonton atas anime pun semakin naik. Dan menurut wong anime, trio Dark Shonen inilah jawaban bagi para penggemar yang bosan dengan anime-anime mainstream dan ingin sesuatu yang lebih greget. Dan dengan pernyataan tersebut, wong anime mengakhiri videonya. Oke, sebelum wong anime berpisah, wong anime sarankan kepada kalian yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru wong anime untuk silahkan subscribe dan pencet tombol notifikasi. Dan kalau kalian menyukai video ini, maka silahkan like dan share alias sebarkan video ini pada teman-teman kalian yang juga menyukai anime dan jejepangan lainnya. Baiklah, wong anime akan mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.